Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ardi yang pastinya di Sinau PC. Oke, di video kali ini kita mau ngebahas salah satu perkabelan duniawi yang bagi sebagian orang ini cukup ribet. Ya, apalagi kalau bukan kabel power supply. Nah, namun aku ingetin lagi buat teman-teman nih yang baru aja nemuin channel ini dan juga belum subscribe. Yuk, aku saranin buat teman-teman untuk tekan dulu tombol subscribe-nya dan juga bunyiin loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info dan update terbaru menarik lainnya dari channel Sinau PC. Nah, jadi tanpa berbasa-basi lagi, yuk langsung saja kita mulai video pembahasan mengenai kabel-kabel dari power supply. Nah, namun sebelum itu untuk contohnya nih, agar kita bisa mudah untuk belajar masalah perkabelan duniawi dalam PSU atau power supply ini aku udah punya satu power supply ya. Ini bisa kalian lihat sendiri brandnya apa dan juga tipenya apa, karena kita nggak di endorse ya. Langsung aja, tapi kita pindah kamera dulu. Nah, oke, sekarang di depan kita ini ada sebuah power supply. Nah, yang pertama kita bahas dari power supply ini, yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai jenis power supply-nya. Nah, kalau bisa kita lihat sendiri, ini semua kabel-kabelnya ini menyatu dengan body power supply-nya seperti ini. Nah, ini disebut dengan power supply non modular. Jadi power supply itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada jenis non modular seperti ini, yang kabel-kabelnya ini semuanya nyatu, dan ini bisa ditemukan di power supply yang power supply budget yang harganya murah, biasanya masih pakai non modular seperti ini. Kemudian untuk jenis yang kedua ini ada power supply semi modular. Jadi power supply ini tidak semua kabel itu menyatu dengan body, ada yang masih menyatu dengan body, tapi di sini ada port-port colokan lain untuk kabel-kabel yang lainnya. Biasanya ini ditemukan untuk di power supply yang harganya sedikit ya lebih mahal dari biasanya. Kemudian untuk power supply yang jenis ketiga ini ada power supply full modular, dimana di body power supply-nya ini udah nggak ada kabel-kabel nempel lagi. Jadi di sini full port, jadi kalau ada kabel yang tidak dipakai ya nggak usah dipasang. Nah, untuk perbedaannya sendiri antara power supply yang non modular, semi modular sama fully modular itu ya terletak di estetikanya aja sih. Kalau yang kabel yang full modular gini kan kadang kabel-kabelnya itu kalau kabel manajemen dalam casenya itu jelek ya, kelihatan berantakan aja gitu. Beda kalau yang udah full modular yang bisa kelihatan rapi karena kabel-kabel yang nggak dipakai nggak perlu untuk dipasang lagi. Oke, itu tadi untuk jenis dari power supply-nya. Kemudian untuk jenis dari kabelnya ini sendiri, kalau yang ada warnanya hitam gini, kabel pipih, ini kabel yang udah modern, ini namanya kabel black ribbon cable. Untuk power supply yang lama, atau mungkin teman-teman pernah lihat ada power supply yang seperti ini ya, power supply seperti ini, yang ini kabelnya masih kabel berwarna-warni. Ini untuk model-model ya power supply jadul, ini biasanya masih seperti ini, masih pakai kabel yang warna-warni. Nah, kemudian untuk spesifikasi dari kabelnya sendiri teman-teman, bisa kita lihat di sini ada tulisan ya, ini kelihatan nggak? Coba aku, nah, ini kelihatan ada tulisan kecil di sini, bertuliskan di sini 18 AWG. Nah, ini ada tulisannya 18 AWG. Ini adalah spek dari kabelnya. Ini adalah kabel dari 18 AWG. Jadi maksudnya ini semakin kecil nilai AWG-nya, maka nilai listrik yang bisa dihantarkan oleh kabel ini makin gede teman-teman. Nanti aku kasih ada tabel di bawahnya nanti untuk ya spesifikasi atau kapasitas yang bisa dialirkan oleh macam-macam kabel power supply ini 18 AWG. Kalau kita lihat di power supply yang lama tadi, yang ini karena ini kabel power supply bawaan casing, sebetulnya ini enggak ada tulisan AWG berapa. Sekarang kita bahas mengenai perkabelan duniawi dalam power supply ya. Yang pertama ini ada kabel yang jumlah
lubangnya, jumlah pinnya ini paling banyak, ini paling gede sendiri. Ini namanya adalah kabel 24 pin, atau bisa disebut juga dengan namanya kabel ATX ya. Ini sebenarnya ini namanya kabel 20 plus 4. Kenapa kabel 20 plus 4? Karena ini sebenarnya ini bisa dicopot. Mana ya ini ya, di sini adalah kabel 20 pin untuk motherboard lama, motherboard jadul, tapi sekarang udah nggak kepakai lagi ya. Sekarang pakainya gini, kabel 24 pin atau kabel ATX. Kabel ini untuk mensuplai daya dari power supply, dari listrik ke power supply, kemudian untuk mensuplai daya ke motherboard kalian. Misalnya nanti ini colokan ke kabel port 24 pin yang ada di motherboard. Nanti kita coba pasang nanti di akhir video, jadi jangan di skip ya. Yang selanjutnya ini ada kabel CPU. Nah, ini ada tulisannya ya. Ini adalah kabel CPU. Kabel CPU sendiri ini untuk motherboard lama seperti motherboard H61, kemudian motherboard G31 ini biasanya hanya perlu memakai 4 pin CPU seperti ini. Jadi ini sebenarnya ini bisa dicopot karena ini adalah kabel 4 plus 4 pin CPU. Biasanya untuk motherboard kelas high end sekarang ini biasanya di motherboardnya meminta untuk memasukkan 4 plus 4 pin CPU ya, tergantung motherboard kalian. Kalau motherboard kalian cuma butuh 4 ya kalian pasang 4. Kalau motherboard kalian butuh pasang 2x4 ya kalian pasang 2x4 pin. Nah, ini juga sama, ini colok ke motherboard tapi di bagian untuk CPU ya. Nanti kita coba praktekkan, nanti kita pasang di kabel CPU pin di motherboard. Oke, selanjutnya yang masih hampir mirip dengan kabel CPU ini adalah kabel PCIe. Mana ini ya, ini namanya kabel PCIe atau kabel PCI Express. Nah, kabel ini biasanya dicolok langsung ke graphics card atau ke VGA card dedicated atau VGA card discrete atau VGA yang bisa kalian beli di pasaran yang biasanya bentuknya gede itu. Nah, jadi kadang ada VGA card yang membutuhkan tambahan daya karena biasanya dia punya spesifikasi yang tinggi atau performa yang tingginya, dia memerlukan tambahan daya dari PCIe. Jadi dari jalur motherboard aja ini kurang, dan kemudian untuk kekurangannya disuplai dari kabel PCI Express seperti itu. Untuk jumlah kabelnya sendiri, untuk yang di power supply ini dia ada 6 plus 2 pin seperti ini. Jadi ini jumlahnya ada 8 pin PCIe. Jadi sama kalau VGA card kalian cuma butuh 6 pin seperti ini ya, kalian tinggal colokan aja 6 pin. Kalau VGA card kalian butuh 8 pin ya, kalian colokan semua ini kabel 8 pin CPU. Nah, kalau VGA card kalian ini VGA card kelas high end Sultan sekarang ini biasanya memerlukan kabel 8 plus 8 power supply. Nah, ini sebenarnya ini ada dua, ini untuk SLI ya, untuk masang 2 VGA card sekaligus, tapi ini ya power supply tiar yang bawah, jadi ya agak gimana gitu loh. Selanjutnya yang akan kita bahas lagi mana ya, ini yang belum. Nah, yang pertama dulu kita lihat ya, ini yang kabel yang bentuknya pipih seperti ini, yang kabel bentuknya pipih seperti ini adalah kabel SATA ya, kalian bisa lihat. Nah, ini jadi adalah kabel SATA, dan kabel SATA ini kalian langsung colok ke SSD ataupun ke hard disk kalian. Ini gunanya untuk mensuplai daya dari power supply ke SSD atau hard disk kalian. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kabel selanjutnya ini bentuknya hampir mirip sama kabel SATA tadi, tapi ini bentuk ada lubang-lubangnya 4 seperti ini. Ini namanya adalah kabel Molex. Untuk di era sekarang ini kabel Molex ini cuma dipakai untuk
pemasangan fan casing tambahan atau fan yang kalian pasang di casing kalian biasanya memakai kabel Molex seperti ini. Nah, cuma itu ada sih kira-kira. Ini udah semua kabel kita bahas mengenai kabel-kabel dari si power supply ini. Nah, sekarang kita coba untuk memasangkannya ke motherboard. Oke ya, jadi di sini kita udah ada motherboard. Di depan ini motherboard jadul, motherboard lama. Ini motherboard dari ASRock K31 terus dengan soket 775 LK775. Nah, sekarang tapi ini untuk prakteknya kita nggak pakai power supply yang tadi, karena power supply yang tadi itu sebenarnya power supply udah rusak. Jadi aku untuk praktek kali ini kita pakai power supply ini, power supply casing untuk ya cuma ngecek nyala aja. Nah, sebenarnya ini bagian-bagiannya juga sama, cuma tadi yang di awal tadi lebih lengkap. Nah, yang pertama kita pasangkan tentu saja adalah kabel 20+4 seperti ini atau kabel ATX tadi. Nah, tinggal kita masukkan aja, kita pasangkan aja ke dalam motherboardnya. Di sini kita lihat, di sini ada tulisan kabel ATX, di sini ada ATX power 1. Nah, ini artinya ini adalah soket untuk kabel ATX seperti ini. Kita lihat di sini ada macam kayak bentuk jentulannya, dan di sini juga ada. Jadi tinggal kita pasangkan aja seperti ini. Oke, kemudian kita tambah dengan 4 pinnya lagi. Kita masukkan. Oke, pastikan kalau kalian masangnya ini yang yang rapat ya, tidak longgar. Oke, setelah itu yang perlu kalian pasangkan tidak lain adalah kabel CPU ya, seperti ini. Bentuknya sama seperti yang tadi. Emang ribet banget sih ini. Nah, seperti ini kabelnya. Di sini kita lihat ini ada kabel untuk power CPU-nya, sama ada bagian jendolannya. Di sini juga ada bagian kayak jendolannya gini, ada pernya gini. Tinggal kita masukin aja. Ya. Nah, setelah itu untuk kabel power SATA seperti ini ya, bentuknya sama kayak yang tadi kita bahas. Kita tinggal colokkan aja ke SSD atau HDD sekalian seperti ini. Nah, untuk kabel Molex, ini kabel Molex kalian pasangkan kalau kalian pasangkan fan case atau kipas di casing kalian. Nah, untuk power supply bawaan casing ini, power supply standar ini tidak ada kabel untuk PCIe seperti yang tadi kita bahas di awal. Nah, jadi yang kita pasangkan cukup itu saja. Tinggal ini kita pasangkan kabel SATA ke sini ya. Tapi di sini kita tujuannya kita cuma mau belajar aja cara belajar masalah ini kabel power supply. Sekarang coba kita nyalakan dulu, kita pasangkan ke listrik. Nah, ini ada kabel ininya seperti ini, kita sesuaikan aja, kita pasangkan. Oke, udah. Nah, sekarang lalu tinggal kalian sambungkan ke listrik di rumah kalian. Nah, untuk menghidupkan motherboard tanpa casing ini, kalian bisa lihat di bagian bawah ini ya. Di bagian ini ada front panel, tulisannya power button, bisa kalian lihat juga. Nah, itu ada tulisannya power button. Kita sambungan aja pakai baut atau kunci kontak seperti ini. Nah, kita bisa lihat untuk kipasnya nyala. Oke, mantap. Oke teman-teman, itu tadi merupakan sedikit pembahasan mengenai kabel-kabel di dalam power supply ya. Mungkin di video-video ke depan kita akan ngebahas lebih lanjut lagi mengenai power supply ya. Jadi aku ingatkan lagi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan juga bunyi loncengnya. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk share video ini, dan juga jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.